Hello guys, welcome back to my channel Bagus Indo TV. Wah, udah mulai. Wah, siap-siap dulu. Ketemu teman-teman nih. Tunggu dulu guys. Sebelum lanjut ke video selanjutnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe di bawah sini. Terima kasih guys ya. Dah. Oke, hari ini kita bertemu dengan teman baru datang dari Indonesia pastinya, yaitu dari Bali, Blikomang. Oh, namanya Blikomang guys. Kita akan membahas perjalanan Blikomang gimana ke sini. Nah, itu buat pandangan nanti teman-teman yang belum ke Korea atau masih dalam proses ke Korea, buat wejangan lah gimana sih. Harus semangat, nanti dapat tips-tips dari Blikomang juga tuh. Jadi banyak cerita yang mungkin ada cerita sedih, cerita semangatnya Blikomang biar bisa sampai di sini. Itu di belakang tuh teman-teman bareng dari Indonesia udah kerja di sini selama 5 bulan. Oke, kita lanjut videonya. Stay tune ya, terus ikuti video saya sampai selesai. Oke guys, kembali lagi. Ini dia Blikomang dari Bali. Blikomang, say hello. Halo, Annyeonghaseyo. Oke. Hari ini Blikomang akan sharing sedikit gimana perjalanan Blikomang biar bisa gimana sih sampai di Korea. Banyak cerita nih yang menginspirasi. Siapa tahu ada teman-teman yang kurang terinspirasi untuk kerja ke Korea. Ini akan dapat semangat sedikit dari Blikomang. Oke, Blikomang, cerita gimana sih cerita Blikomang? Ada pemikiran biar kok bisa sampai kerja ke Korea? Ada pemikiran pingin kerja ke Korea? Halo semuanya, gini cerita saya tahun pada 2012 itu saya buka usaha namanya koperasi sendiri. Udah itu melanjutkan usaha saya sampai saya jadi kontraktor cengkeh atau istilahnya di Bali itu pemajag, pengontrak cengkeh. Dari kurang lebih koperasi saya itu bertahan sampai 2 tahun. Udah itu langsung lanjut jadi kontraktor cengkeh selama dari tahun 2016 sampai 2019. Dari itu perjalanan kisah saya, lika-liku saya, pasang surut, terus dari itu putar balik terus. Udah gitu akhirnya saya semuanya jebol semua guys. Udah gitu saya tahun 2019 waktu kena COVID itu semasa pandemi nggak bisa aktivitas apa-ngapain guys. Udah gitu kan aktivitas saya itu dari bisnis semua itu kendala cegat karena corona itu nggak bisa melakukan aktivitas dari ya semualah, dari halangan dari pemerintah, dari semualah itu nggak bisa melakukan aktivitas. Akhirnya saya punya solusi untuk pergi ke Kalimantan dulu ya, sebelum ya. Korea ke Kalimantan dulu saya sebelum Korea. Kalimantan itu sekitar selama 1 tahun saya tinggal di tengah hutan. Kerjanya itu kadang bawa ekskavator, kadang ya angkut buah, ya semuanya lah, di nanam sawit, panen sawit dan semuanya. Pada akhirnya tahun menjelang 2022 mulai ada ujian apa namanya tuh, ujiannya tuh EPS Topik UBT apa CBT. Akhirnya saya ditelepon sama LPK, sajang saya, yang bos saya lah yang memungut saya waktu pergi mau. Jadi sebelum itu kan sempat stres saya. Stresnya itu nggak main, udah hangat orang gila, udah nggak kayak manusia dah mas. Udah kesana sini saya, itu kisahnya kan banyak kalau diceritakan panjang. Itu dari Buntung dipungut lah sama pihak LPK dari Ponorogo. Akhirnya sampai saya di sana, saya ditugaskan untuk sebenarnya saya untuk jaga asrama perempuan, itu kisahnya. Akhirnya karena saya kelama-lamaan, dia punya solusi saya untuk disekolahkan untuk ikut juga belajar
Selain itu tuh ikut belajar, akhirnya saya bisa belajar dan akhirnya bisa lulus ujian UB ke Korea Selatan. Akhirnya sampai sekarang bisa nyampe sini guys, di Korea. Itu aja bagi motivasi yang anak-anak yang sedang lagi berjuang, yang lagi belajar, yang lagi proses ke Korea, tetap semangat, waiting, jangan sampai putus di perjalanan. Pokoknya semangat. Silakan ke operatornya. Jadi gitu guys. Wah, perjalanannya ya dari pertama jadi pebisnis, punya uang miliaran. Wah, Sampai habis. sampai habis. Jadinya Mulai dari nol lagi. malah punya utang ya. Ya, utang. Malah punya utang. Wah, gila. Nah, itu dari Blikomang. Jadi kalian yang masih muda, masih mau merintis, tetap semangat guys. Harus semangat kemanapun kalian pingin jalanin, seriusin, tekunin, percaya sama diri sendiri. Ini dari cerita Blikomang kita bisa ambil kesimpulannya ya. Jadi nggak selamanya kita di atas, ada saatnya kita di bawah. Ya, tapi ingat jangan sampai kita pantang menyerah. Gitu. Harus semangat. Kadang ada orang sampai ada yang mau bunuh diri ya. Ada banyak. Ada. Itu waktu saya ngontrak itu banyak yang teman-teman saya sepengontrak itu sampai anaknya digantung, istrinya digantung, semuanya lah bunuh diri. Untung saya ini masih masih hidup, ya namanya utang. Kalau kita nggak punya ya nggak usah dibayar dulu, kita minta bilang kalau belum ada gimana, namanya kita rugi. Itu kan situasi keadaan, namanya sebilang alam ya emang karena faktor harga ya, semua itu kan ada penyebabnya. Kan kita harus emang sih kalau kita punya bikin usaha itu berani berisiko. Kalau nggak berani berisiko, kita nggak tahu kapan majunya juga. Namanya kita gimana nggak tahu lah perjalanan hidup. Seperti saya dulu pernah bangkrut, nanti suatu saat nanti kan pasti bisa untuk menjadi sukses lagi gitu. Itu guys ceritanya, mantap kan. Ini adalah satu contoh laki-laki yang bertanggung jawab pada keluarganya. Punya anak, punya istri, anaknya 2, udah gede-gede. Tapi alhamdulillah ya anaknya pada ngerti-ngerti Semua pada yang di rumah pada bilang itu beneran proses apa gimana, itu dibilang ya nggak baik-baik lah cerita, karena kita meninggalkan anak istri, dibilang kabur dari segala tanggung jawab. Ya biarin orang berkata, nanti kan kita buktikan nanti suatu saat kita waktu pulang ke Indonesia. Semuanya semangatnya Blikomang itu sangat tinggi sekali guys. Itu semoga kalian di sana itu ambillah kesimpulan dari cerita Blikomang ini, jangan pantang menyerah. Tuh kalian di sana sekarang mungkin belum dapat ujian, tapi mudah-mudahan jangan sampai dapat ujian seberat Blikomang. Intinya jangan sampai bunuh diri. Oke, itu guys cerita dari Blimang, gimana proses dia bisa sampai sini. Itu penuh dengan lika-liku jalan kehidupan. Sebenarnya nggak ada pemikiran sama sekali sedikit pun untuk kerja ke Korea, tapi karena udah diatur sama yang di atas, dikasih cobaan seberat itu kepada Blikomang sama keluarganya. Blikomang masih tetap berjuang untuk berdiri. Terus alhamdulillah terus dikirimkan orang untuk membantu Blikomang untuk ngikutin pelajaran Korea. Kita harus percaya dengan Tuhan. Tuhan itu tak pernah memberikan cobaan melebihi batas kemampuan manusia. Sip. Mantap. Pokoknya nggak harus ke Korea sih. Bagi kalian yang mau bekerja dimanapun, kerja apapun, semangat, syukuri, jujur, percaya diri. Kalau kalian pasti suatu saat nanti akan sukses. Gitu guys. Oke, mungkin dari saya itu aja dulu kali ya. Mungkin next video kita akan bertemu dengan dari negara lain, sharing dari negara lain. Adiknya Rossi, Valentino Rossi. Valentino Rossi ya. Pengen ketemu nggak? Ini dia. Jadi Negara lain. halo. Halo, Dari mana? saya dari Timur Leste. Udah berapa lama di sini? Saya ya udah hampir 5 bulan. 5 bulan. Udah hampir 5 bulan. Namanya Nama saya Jacob Alves.
Ini bahasanya bahasa Portugis, adiknya Valentino Rossi. Tidak, saya ya ada agak sedikit bahasanya nggak bisa, kurang sedikit lah. Oke guys, nanti kita akan berbincang-bincang lagi lebih detail lagi bersama Mr. Joko. Ya, nanti kalau ada waktu. Untuk sekarang kita berbincang-bincangnya sama Bli Komang, berbagi apa yang penting kita ambil, kita petik yang penting-penting, yang positif buat kita, yang harusnya kita lakuin. Intinya kita jangan sampai menyerah, apalagi kita adalah seorang laki-laki. Artinya tanggung jawab. Sama keluarga. Jadi kalau apalagi udah punya keluarga, kita harus menjunjung tinggi harga diri seorang laki-laki, ataupun itu utang, jangan sampai menyerah, tetap berdiri berjuang meskipun kita udah jatuh sejatuh-jatuhnya. Itu saja video dari saya, dari Bli Komang. Mungkin ada yang ingin ditanyakan nanti gimana prosesnya, selama apa, gimana habisnya berapa, seperti video-video yang lain. Mungkin Bli Komang kan LPK-nya beda, biayanya juga beda, cara pembelajaran juga beda, fasilitasnya juga beda. Itu bisa ditanyakan. Ya, nanti carilah perbandingan harga selisih kalian nanti yang pingin kerja ke Korea. Nggak harus kerja ke Korea, bisa kerja ke tempat lain, ke Taiwan, ke Jepang, ke Hong Kong, ke Amerika, kapal pesiar, bisa tanya-tanya di sini. Ya, mungkin kita bisa jawab sedikit-sedikit. Tapi kalau dari saya, misal ada yang mau tanya-tanya soal seputaran kapal pesiar, saya bisa jawab karena saya pernah kerja di kapal pesiar selama 2 tahun. Ya, itu aja dari saya. Sekian, terima kasih. See you the next video. Ciao. Wow.